Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi azyana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nuri sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك في مكان مبارك. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. المكرم والمحترم para habaib min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita semua, para sepuh Habib Alwi, Habib Ali, Habib Zain, semoga beliau-beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Kaf, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Kaf, mudah-mudahan Allah senantiasa mensehatkan jasmaninya, amin, Allahumma amin. Dan juga kami hormati muliakan Al-Habib Ismail Al-Kaf, mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan kesehatan jasmaninya, wa'afiyah insyaallah, amin, Allahumma amin. Dan semua para habaib yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak merasa kurang kehormatan kami untuk antum semua, mudah-mudahan derajat-derajat mereka semua para habaib dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat daripada majelis salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengagungkan datuk-datuk mereka, mudah-mudahan kita yang hadir di sini para pecinta Nabi, mudah-mudahan ditandah wajah kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina fillah Habibana, saudara saya Al-Habib Mukhtar bin Idrus Al-Kaf, seperjuangan di Yaman, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau, dan selalu niat dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sangat muliakan dan saya banggakan, tuan rumah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di tempat kediaman beliau, dan semua ini, semua tiang bebatuan, semua yang ada di dalam majelis di bangunan ini menjadi saksi nanti yaumul kiamah bahwa tempat ini pernah dipakai untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan saya yang sangat cintai dan saya muliakan, banggakan para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang hadir di sini. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak putus-putusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu lantunkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tanda syukur inilah kita merasakan nikmat hidup. Kalaulah tanpa ada tanda syukur kita, maka kita tidak merasakan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Kelezatan nikmat hidup di dunia sebesar apa kadar
syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kelezatan dan kenikmatan dan kenyamanan kita hadir di majelis ini, sebesar apa kadar hadirnya hati kita dalam majelis yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kadar hadir hati kita itu sedikit, maka sedikit juga kita merasakan nyaman di dalam majelis ilmu, majelis selawat, majelis yang khair, yang baik, yang berkumpul bersama orang-orang yang baik dan di tempat yang terbaik. Ini adalah tempat-tempat yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan amal kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidupmu kita lakukan amal ketaatan, dibalas oleh Allah satu selawat, maka tidak ada apa-apanya amal taat kita kepada Allah selama seumur hidup. Apa sebab? Karena selawat Nabi, selawat Allah membalas selawatnya untuk kita ketika kita penuh amal ketaatan kita kepada Allah, itu lebih berat ganjarannya di sisi Allah dibandingkan amal taat kita seumur hidup kita. Karena kita beramal sesuai kemampuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selawat Allah untuk kita itu dengan sifat ketuhanannya. Maka selawat Allah ini yang kita harapkan, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyarah. Kalau Allah kita berselawat kepada Nabi Muhammad satu saja, begitu mulianya Allah mengagungkan kita, mengagungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu selawat untuk Nabi kita, Allah balas 10 selawat. Satu selawat saja sudah tidak sangat enteng dengan amal kita, taat kita kepada Allah, siang malam sujud semua kita ibadah kepada Allah. Allah balas satu, itu lebih berharga daripada amal taat kita seumur hidup. Bagaimana kalau Allah membalas dengan 10? Subhanallah. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita masih diberikan kesempatan hadir di dalam majelis yang dimana majelis itu menggemuruhkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di kita di sini bukan karena kita mencari sesuatu untuk kebutuhan dunia, tidak. Hadir kita di sini Allah pilih untuk bekal kita nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Maka di majelis seperti ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak kita syukuri dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena tidak semua orang yang mampu bisa hadir di sini, melainkan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu besar sebuah kisah keistimewaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita di zaman ini sudah melupakan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Nabi Muhammad sudah menjauhi daripada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan untuk Nabi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berkurang sama kita di zaman ini, penuh dengan kesibukan dunia yang begitu padat dan banyak. Maka kita mau selamat dari huru hara akhir zaman, fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman ini, tetap bergandeng dengan selawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau urusan duniakah, mau urusan akhiratkah, semua terpulang kepada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Rasulullah mengatakan, kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan langit. Urusan dunia kita susah, selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dunia miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takut dengan urusan akhirat, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhirat miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim
Beliau mengatakan, perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya surga dan keindahan-keindahan isi di dalam surga itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan selawat dari lisan orang yang tak pernah berdosa. Kita diperintahkan berselawat dengan orang yang kita tujukan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Tanda sayang dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang saleh bertetangga dengan orang yang ahli maksiat. Saat itu orang soleh ini mengajak tetangganya yang ahli maksiat, diajak untuk ibadah. Ayo, daripada engkau terus bergelimang dosa maksiat begitu banyak, umur enggak tahu kemana, nanti kapan engkau bawakan amalmu nanti di akhirat, kalau engkau makin jauh dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita ke masjid sujud, tidak. Ayo kita ke majelis, enggak mau. Subhanallah. Hingga akhir masa berjalan, meninggal ahli maksiat tetangganya. Dimakamkan. Berlalu malam, orang soleh ini bermimpi kepada yang ahli maksiat. Bermimpi dipasangkan mahkota, wajah yang penuh bercahaya di tempat yang terindah. Heran orang soleh. Ente setahu saya hidup di dunia, tetangga saya lagi buat maksiat begitu banyak. Saya ajak engkau untuk ibadah, engkau tak mau. Kau bisa mendapatkan syafaat kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa mendapatkan kenikmatan ini dari mana? Apa yang kau lakukan? Karena setahu saya tetangga saya yang ahli maksiat, saya tidak pernah melihat dia beribadah kepada Allah, tidak pernah bersolawat, tidak pernah duduk di majelis, tidak pernah. Kau engkau bisa mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalmu? Kata si pemaksiat, dulu waktu saya masih hidup, saya ini tidak mau duduk di majelis, tidak mau pergi ke masjid. Enak maksiat, minum enak, berzina enak. Siapa bilang maksiat tidak enak? Enak maksiat. Enggak percaya, tanya sama ahli maksiat seperti saya. Enak. Bahkan dia bilang, oh, pokoknya banyak. Kenapa waktu itu saya lewat di tempat pinggir jalan, ada majelis yang seorang kiai bertausiah, menyampaikan tausiah kepada jamaahnya. Kiai mengatakan, wahai para jamaah, siapa yang berteriak mengeluarkan suaranya ketika disebut nama kekasih Allah Muhammad, dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah. Dia jalan ikut Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi jalan. Disebabkan aku ikut berteriak berselawat hingga aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selawat bukan balasan yang kecil. Selawat ini langsung dibalas oleh Allah. Ibadah apa saja, ibadah yang langsung dibalas oleh Allah adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dalam keadaan marah, emosi yang sangat tinggi, coba baca selawat, hilang, langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah selawat ini luar biasa. Apalagi kita di sini bergemuruh selawat di majelis, selawat kepada Nabi. Ingat bahwa selawat kita yang kita gemuruhkan di dalam majelis, mana saja majelis apa saja, ketika ada selawatnya kita lantunkan dengan suara kita, Nabi Muhammad langsung menyambutnya salam kita untuk dia, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Inilah kelezatan daripada selawat, yang dimana selawat kita lantunkan terus menerus untuk terpulang kepada kita, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allah. Begitu juga dengan para sahabat. Dengan para sahabat, sahabat itu sangat rindu kita ini terus terang. Dalam keadaan wabah yang sangat mencekam seperti ini, ancaman kiri kanan muka belakang masuk ke telinga kita. Rindu dengan majelis seperti ini, pasti rindu. Pengen berkumpul di Malinau, ibu-ibu selawat itu dihentikan majelis-majelis. Hingga saya ketemu Ustaz, kapan lagi majelis? Pengen mau ikut majelis, rindu sudah berapa bulan tak pernah majelis. Rindu dengan majelis. Belum seberapa kerinduan kita rindu majelis karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para habaib zuriat min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita untuk duduk-duduk berkumpul di sini menggumurukan berjamaah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyaknya dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bagaimana rindunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Rasulullah merintahkan dia dakwah. Wahai Abu Dzar, engkau pergi keluar dakwah. Diam Abu Dzar. Nanti sepulang engkau kembali dakwah, engkau tidak bisa jumpa dengan aku, kata Rasulullah. Karena aku akan kembali kepada Allah dan engkau akan melihat makamku saja. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, jangan kau perintahkan aku untuk dakwah. Cukup di sini saja. Aku ingin berkhidmat kepadamu akhir-akhir hayat hidupmu ya Rasulullah. Tidak, pergi dakwah. Engkau pergi dakwah, makin jauh engkau berdakwah, makin dekat engkau nanti bersamaku yaumul kiamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mulai melangkahkan kaki, baru dekat melihat Rasulullah buang muka, paling muka Rasulullah dengan Abu Dzar. Jalan lagi, sudah pertengahan jalan melihat lagi sama Abu Dzar, Rasulullah buang muka. Sampai ketiga kali Abu Dzar melihat Rasulullah enggak mau melihat Abu Dzar. Hingga ambil keputusan Abu Dzar, kemudian dia langsung melangkahkan kaki tidak menoleh Rasulullah SAW. Di sekitar Rasulullah ada sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian para jamaah, seandainya kalian mengetahui kalaulah mata Abu Dzar itu memandang mataku dan aku memandang Abu Dzar, maka pecahlah dadahnya Abu Dzar karena kerinduannya denganku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang tidak pernah dusta, Nabi Muhammad yang tidak pernah menyampaikan yang tidak benar. Maka Rasulullah yang mengatakan demikian, bahwa Abu Dzar, Rasulullah tahu isi hatinya bagaimana cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Begitulah kerinduan seorang murid dengan gurunya. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka daripada ini, kerinduan kita dengan Nabi Muhammad diobati dengan selawat Nabi Muhammad SAW. Yakin? Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan sesungguhnya ruhnya orang-orang yang saleh, ruhnya para anbiya itu setiap hari dikembalikan ruhnya ke kubur mereka masing-masing dan mereka terserah mau pergi kemana, mau jalan kemana silakan. Pada malam hari ini kita yakin bahwa Rasulullah hadir di tempat kita, tapi kita tidak pastikan Nabi Muhammad hadir karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hal Al-Habib Syekh bin Alwi, Habib Alwi bin Syekh Al-Kaf hadir, ikut melihat zuriatnya, cucu-cucunya, anak-anak yang hadir di sini. Kita disaksikan beliau saat ini, yakin bahwa mereka hadir menyaksikan kita untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bebatuan saat ini, semua yang ada benda mati di sini mendoakan kita istighfar untuk kita diampunkan dosa kita berkat kita hadir di majelis yang mulia untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan dan ayahnya Abdullah masih bujang,
masih bujang. Sayyidina ayahandanya Rasulullah Abdullah berparas tampan parasnya. Belum ada Nabi Muhammad SAW, belum ada Islam saat itu. Yang diperaturkan hukumnya oleh Nabi Muhammad belum ada. Ketika ayah Rasulullah kalau jalan itu Nabi Muhammad sudah dilihat oleh para orang-orang yang dahulu zamannya ayah Rasulullah belum menikah, sudah ada tanda-tanda bahwa Rasulullah itu ada di sulbinya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Waktu Rasulullah, ayahandanya Rasulullah Abdullah jalan, dijumpai sama seorang perempuan yang nakal. Ketika lewat, wahai Abdullah, tertarik ini perempuan. Abdullah, ayo zina kita, ayo tidur bareng denganku. Kata Abdullah, enggak. Lewat lagi, setiap lewat diajak, yuk tidur bareng denganku. Enggak. Berusaha perempuan nakal itu ingin tidur dengan Abdullah, ayahandanya Rasulullah SAW. Ketika ayahandanya Rasulullah SAW nikah dengan ibundanya Rasulullah, Aminah bintu Wahbin, ketika menikah lewat ayahnya Rasulullah, tidak diajak lagi sama perempuan nakal. Sehari lewat tidak diajak, 2 hari lewat tidak diajak, 3 hari lewat. Penasaran ayah Rasulullah, wanita, dulu waktu belum menikah kau ajak aku untuk berzina dengan kau. Ketika aku sudah menikah, kenapa kau tidak ajak aku untuk tidur dengan kau? Kata perempuan nakal, ya wahai Abdullah, dulu sebelum kau menikah aku melihat ada cahaya di wajahmu. Aku pengen cahaya itu. Ketika kau menikah dengan Aminah, cahaya itu berpindah ke janinnya Aminah. Dan aku melihatnya, kata perempuan nakal itu. Sekarang aku tidak menginginkan engkau. Ini tanda menurut Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Bahkan kita diriwayatkan makin banyak engkau berselawat kepada Nabi, makin banyak nurnya Nabi Muhammad turun dengan engkau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Sekarang kalau ada perempuan nakal aja zina, yuk, mubazir nolak. Keimanan dulu luar biasa. Ini datang orang, ayah Rasulullah, ibunda Rasulullah itu dari kaum yang berzina, mereka mati, mereka dalam keadaan meninggal kafir. Hebat. Ini mustahil. Dan ini adalah keagungan daripada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini bersama para cucu zuriat Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita modal besar. Mau selamat akhirat, cinta para zuriat Nabi. Mau kita aman dari pertanyaan malaikat mungkar nangkir, cinta kepada para habaib. Yakin cinta kita ini dipertanggungjawabkan nanti insya Allah selamat kita dunia wal akhirat. Modal kita cinta kepada mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah yang dipanggil sebagai Nu'man, Abu Hanifah hidup di zamannya Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir. Beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir datang berjalan dengan tongkatnya, bawa tongkat, dihinggap, didatangi sama Abu Hanifah. Wahai Sayyidi, apa kabar antum? Sehat walafiat. Hebat. Antum ini saya lihat pakai tongkat, bukannya engkau masih muda. Kenapa engkau pakai tongkat? Ada apa? Kakimu cedera? Tidak. Kenapa? Wahai Nu'man, ketahuilah bahwa tongkat ini adalah datuk kubunya Muhammad SAW. Terkejut Abu Hanifah. Iyakah? Iya. Dia ambil tongkat, dia cium dari ujung ke ujung tongkat. Abu Hanifah sangat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau lakukan itu, wahai Abu Hanifah? Aku rindu dengan datukmu, wahai Ja'far. Rindu dengan datuk Muhammad, maka inilah peninggalannya. Aku ingin cium dan aku ingin dekat terus tongkatnya Rasulullah SAW. Apa kata Ja'far, Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir? Beliau mengatakan, wahai Nu'man, tongkat ini munfasil,
yang terpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa muttasil? Bagaimana yang bersambung langsung darahnya dengan kami para zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalulah baru Abu Hanifah datang memeluk Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Dia cium begitu cintanya dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini modal kita cinta. Kita umat Nabi Muhammad yang bukan keturunan Nabi Muhammad, modal kita cinta kepada para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang setan ini ganggu hati kita, mengganggu kecintaan kita tuh diganggu. Jangan sampai kita cinta dengan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setan itu musuhnya Nabi Muhammad dari dulu. Pada saat kita ingin mencintai Nabi zuriat Nabi Muhammad, para habaib, ada aja orang datang, dosa ente cinta makin sombong dia. Itu bukan urusan kita mengatur kesombongan mereka. Kita cuma modal cinta, selesai. Jangan kita kagumkan mereka, nanti mereka pusar kepala. Bukan itu. Itu bukan urusan kita. Kita cuma modal cinta kepada mereka untuk mengharapkan syafaat datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini kecintaan kita. Makanya kalau mau sukses, keadaan apapun, kalau ada habaib di dalamnya, berkah, pasti akan berkah. Karena mereka adalah membawa nur sulbi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri, kita hidup masih berada dengan kalangan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita masih ada para habaib. Nanti datang masa mereka sudah tidak ada sama sekali. Sama siapa lagi kita ingin mendapatkan keberkahan? Ini akan datang masanya, kita akan terpisah satu demi satu dengan ulama-ulama zuriat-zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dengan kita, jaga mereka, sayangi mereka, cintai mereka, hormati mereka. Jangan sampai engkau menyakiti hati mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka majelis seperti ini adalah hikmah yang sangat besar. Kita dikumpul di sini karena cinta kita dengan Nabi Muhammad, cinta kita dengan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, kita yang hadir di sini, kalau ada orang tuanya yang jauh dari Allah, nggak pernah sujud kepada Allah, berkat kita hadir di sini mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang bermaksiat di sana, ahli maksiat yang nggak mau pergi ke majelis, berkat kita hadir di sini mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terkumpul di sini semua bersama para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat mereka, kerabat-kerabat kita yang jauh dari Allah, enggak pernah sujud, yang hidupnya sibuk dengan dunia, yang maksiatnya, mereka diberikan hidayah oleh Allah berkat kita hadir di majelis bersama para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa majelis ini akan membawakan kebaikan, dan kebaikan itu akan menyebar luas kepada kerabat kita. Berkat daripada majelis ini, kita duduk hadir di sini melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan syafaat bagi orang tua kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di sini sebagai anak kandungnya, Allah berikan syafaat kepada mereka. Kenapa demikian? Pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa lewat di perkuburan. Ada dia melihat, menyaksikan malaikat menyiksa seorang hamba, dipukul, diinjak semua. Pada saat Isa melihatnya, pulang kembali Nabi Isa, dia melihat sudah diberikan mahkota, pakaian yang besar-besaran, diberikan tempat yang indah, wajah yang bercahaya. Ditanya sama Isa, wahai hamba, apa yang sudah engkau lakukan sampai seperti ini? Kata yang disiksa dalam kubur, katanya, wahai Nabi Isa, aku pernah menitipkan anakku, anak kandungku, aku titipkan di madrasah. Mereka belajar Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah tidak tega menyiksaku karena anakku selalu melantunkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan anaknya menyebut asma Allah, orang tuanya selamat daripada siksa kubur. Apalagi kita yang hadir di majelis, yang melantunkan selawat kepada kekasih Nabi Muhammad SAW, orang tua kita yang meninggal dunia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di majelis selawat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, amin, Allahumma
Mudah-mudahan kita semua keluarga sehat walafiat dan dijauhkan dari bala malapetaka insyaallah, amin. Berkat daripada maulid bersama para habaib insyaallah, derajat kita, derajat mereka dinaikkan oleh Allah dan kita mendapatkan rahmat percikan daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua, bagi kita semua, khusus pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.